بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kita munculkan dari hati kita yang paling dalam. Rasa syukur yang keluar dari hati yang bersyukur dan tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan dari lidah kita, lidah yang ingin senantiasa mensucikan dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, dan kita buktikan dengan ketaatan daripada seluruh tubuh dan anggota badan kita. Salawat dan salam kita haturkan datang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, juga seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnah, petunjuk dan teladan-teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pujian syukur yang tidak terhingga atas besarnya karunia dan nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala limpahkan pada kita. Siapa sangka kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Siapa sangka kita masih bisa menyelesaikan Ramadan selama 30 hari lengkap dari hari pertama hingga hari terakhir. Itu semua adalah berkat izin dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berangan-angan bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, tapi satu hari, 2 hari sebelum Ramadan dia sudah diambil oleh malaikat maut menuju ke alam barzakh. Banyak orang yang berangan-angan ingin menuntaskan Ramadannya 30 hari, tapi baru dapat 1 pekan Ramadan dia kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan caranya. Ada yang dengan sakit, ada yang tanpa sakit, tapi juga mati, karena memang mati itu tidak karena sakit tapi karena ajal telah tiba. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah. Semua adalah karena izin dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan betapa besar kesyukuran kita untuk Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini yang telah benar-benar mengasuh kita semua selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Allah mengasuh kita dengan ketakwaan, dengan keimanan, lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan, lewat ibadah puasanya, lewat ibadah tarawihnya, lewat tadarus dan tilawah Qur'annya, lewat sedekahnya, dan seluruh amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan adalah merupakan pengasuhan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Agar apa? La'allakum tattaqun. Kita diasuh selama 1 bulan di bulan Ramadan dengan berbagai macam ketaatannya, agar kita terlahir di 1 Syawal ini dalam kondisi fitrah, dalam kondisi memegang dan meraih ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jangan biarkan nilai-nilai takwa yang sudah Allah berikan pada kita oleh pengasuhan selama 1 bulan penuh ini kemudian kita biarkan, bahkan menguap, ya, karena kita tidak jaga nilai-nilai ketakwaan tersebut. Sahabat yang mulia Ali radhiyallahu taala anhu berkata, nilai-nilai takwa itu terkumpul pada 4 simpul. At-taqwa, yang namanya sifat takwa itu al-khaufu minal jalil, adalah sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 1 bulan kita dilatih dan diasuh oleh Allah Subhanahu wa taala agar timbul rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa karena takut dosa. Kita berpuasa karena takut neraka. Kita berpuasa karena takut kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita tidak puasa, ya sah saja, boleh-boleh saja karena mengikuti hawa nafsu. Tapi karena Allah menanamkan rasa takut kepada neraka, rasa takut kepada dosa dan azabnya,
maka kita pun melaksanakan puasa itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita takut membatalkan puasa itu. Padahal kalau kita masuk kamar mandi minum pun nggak ada yang tahu. Tapi karena sekali lagi kita diajarkan Allah Subhanahu wa taala untuk punya rasa takut daripada meninggalkan puasa. Karena meninggalkan puasa tanpa udzur syar'i adalah merupakan dosa besar. Allahu Akbar walillahil hamd. Rasa takut. Dan ini adalah nilai takwa yang paling tinggi. Oleh karena itu, jangan biarkan menguap selesai bulan Ramadan. Rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan monumen takwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada sepanjang hidup kita, dan itulah takwa. Yang kedua, al-amalu bitanzil, mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan nilai-nilai Islam, mengamalkan syiar-syiar Islam. Ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama Allah mengasuh kita di bulan Ramadan dengan berbagai macam amal dan ketaatan. Allah perintahkan kita puasa dengan tunduk dan taat. Allah perintahkan kita sholat, kita melaksanakan sholat dengan tunduk dan taat. Nabi menganjurkan kita sholat tarawih, kita melaksanakannya dengan tunduk dan taat. Itulah orang yang beriman, dan itulah orang yang bertakwa. Innama qaulal mu'minin, sesungguhnya ucapan orang-orang beriman, idza du'u ila Allah wa rasulih, apabila Allah perintahkan, Nabi perintahkan, ayyaqulu sami'na wa ata'na, maka tidak ada jawaban yang lain dari lidah orang yang beriman kecuali sami'na wa ata'na, kami mendengar ya Allah, kami mendengar wahai Rasul, dan kami akan melaksanakan semua perintah dan petunjukmu, tentunya adalah sesuai dengan kemampuan kami. Allah melatih kita untuk taat. Oleh karena itu, jangan kemudian kita bermaksiat setelah kita taat. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan sami'na wa asayna, kami mendengar dan kami akan maksiat. Betapa hinanya dan betapa mungkarnya orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir yang merasa mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian melanggarnya sendiri. Yang ketiga, al-qanaa'atu bil qalil, qanaah terhadap nikmat sedikit dari Allah Subhanahu wa taala. Ini qanaah. Sekarang banyak orang tuh yang kehilangan qanaah. Senantiasa dia harus kemudian mendapatkan lebih. Ya, apalagi sekarang zaman fashion. Kita dicekoki dengan hidup mewah, hidup glamor, ya. Seakan-akan kalau nggak hidup glamor kita nggak hidup. Seakan-akan kalau tidak hidup mewah kita nggak bahagia. Dalam Islam kita diajarkan yaitu qanaah. Qanaah adalah menerima, tetap bersyukur ya dengan kondisi apapun yang ada di depan kita. Meskipun sedikit menurut pandangan manusia, tapi kita harus melihatnya itu adalah banyak. Allah Subhanahu wa taala mengulang dalam banyak ayat yang sangat banyak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang harus kita dustakan? Ya, kalau kita lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua nikmat Allah dan semua adalah nikmat yang sangat besar. Tidakkah kita memperhatikan setiap ya hembusan nafas, setiap oksigen yang kita hirup selama berjam-jam, bahkan hari-hari, sepekan, 1 tahun, pernahkah kita kebayang itu berapa miliar nilainya? Pernahkah kita kebayang ya kemudian untuk menjumlahnya dan membelinya? Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan itu secara cuma-cuma kepada kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah. Kita diajari untuk qanaah, syukur dan sabar. Dilatih dengan puasa. Puasa kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala sabar. Qanaah